Bayangkan coba teman-teman, sekarang kita itu punya sarana media sosial atau mungkin jaringan internet yang sekarang ada seperti ini, secanggih ini bisa kita pakai buat dakwah. Hanya sekedar share video yang isinya kebaikan, atau ya nggak share video tapi kita like video yang sudah di-share oleh orang lain, kemudian kita sebarkan lagi, dan akhirnya kebaikan itu nyebar ke orang lain, kita tetap dapat pahala dari penyebaran itu. Nah, kita nyebarin doang, terus orang itu mengamalkan gitu Ustaz. Iya, kita akan dapat pahala berulang. Iya. Kita dapat Ustaz. Dapat pahala dari aktivitas dakwah itu. Yang menyebabkan orang lain dapat bisa berbuat amal soleh. Kita lagi ngobrol di Iya. YouTube. Nanti saya upload gitu. Berarti kalaupun ntar ada yang nonton mungkin ada tersentuh hatinya gitu. Berarti saya dapat pahala dong Ustaz. Insya Allah dapat pahala dari Allah. Ya. Kan kita kan di era digital ini kan dakwah itu bukan sekedar kita ke masjid gitu ya Ustaz, kita dengan YouTube saya mau tahu pahala yang kita dapatin selain kita ngaji, kita menyiarkan konten-konten yang berbau-bau dakwah gitu, gimana Ustaz kalau Ustaz? Kan Rasul menyampaikan kepada kita bahwa kalau ada orang berbuat kebaikan karena kita, jadi kita jadi perantara kebaikan. Misalnya kita menyerukan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, kemudian dia berbuat baik, maka kita ikut dapat pahalanya. Oh gitu Ustaz. Iya, kita ikut dapat pahalanya dari perbuatan amal soleh dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Pahala orang tersebut. Iya. Apalagi kalau itu berupa ilmu. Kalau dia menyampaikan kepada orang lain lagi, Sampein lagi. akan dapat pahala dari itu. Jadi pahala yang terus akan mengalir dari kebaikan yang kita serukan berupa aktivitas dakwah itu. Bayangkan coba teman-teman, sekarang kita itu punya sarana media sosial atau mungkin jaringan internet yang sekarang ada seperti ini, secanggih ini bisa kita pakai buat dakwah. Hanya sekedar share video yang isinya kebaikan, atau ya nggak share video tapi kita like video yang sudah di-share oleh orang lain, kemudian kita sebarkan lagi, dan akhirnya kebaikan itu nyebar ke orang lain, kita tetap dapat pahala dari penyebaran itu. Kalau kita nyebarin doang, terus orang itu mengamalkan gitu Ustaz. Iya, kita akan dapat pahala berulang. Iya. Kita dapat Ustaz. Dapat pahala dari aktivitas dakwah itu. Yang menyebabkan orang lain dapat bisa berbuat amal soleh. Kita lagi ngobrol di Iya. YouTube. Nanti saya upload gitu. Berarti kalaupun antar ada yang nonton mungkin ada tersentuh hatinya gitu. Berarti saya dapat pahala dong Ustaz. Insya Allah dapat pahala dari Allah. Ya. Gitu, Ustaz. Iya. Selain kita berdakwah kan, kalau kita berdakwah itu kan saya ini nggak pandai-pandai berbicara seperti Ustaz kan, Ustaz berbicara di meja ceramah atau segala. Kita hanya pandai mengedit atau istilahnya ya menyiarkan lah ya gitu. Berarti kita cuma berharap kayak gitu, apakah pahala yang kita dapat atau enggak atau gimana Ustaz gitu. Ya. Sekarang begini, Allah itu maha adil. Allah itu maha tahu tentang hamba-hambanya. Allah itu maha tahu tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh hambanya. Dan masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Dan dari sekian potensi yang berbeda itu pasti Allah menyediakan peluang yang sama untuk mendapatkan pahala. Kayak saya misalnya, saya itu jarang mendalami terkait dengan sosial media, terkait dengan YouTube dan sebagainya. Kalah dengan anak-anak muda sekarang, ya kan? Saya hanya bisa ngomong begini atau saya ngisi kajian. Tapi ada orang yang kalau disuruh ngisi kajian nggak bisa. Tapi dia sangat canggih untuk menyebarkan pesan kebaikan lewat media sosial, lewat teknologi. Itu berarti potensinya kan berbeda. Nah, dua hal ini punya peluang yang sama untuk dakwah kan. Saya punya peluang ketika menyampaikan kebaikan, orang lain yang pintar teknologi tadi punya peluang dengan cara menyebarkan pesan-pesan dakwah ini kepada orang lain yang pahalanya tak kalah dengan yang menyampaikan, ikut dapat pahalanya juga. Atau jangan-jangan besaran yang nyebarin tadi, gara-gara misalnya ketika saya ngomong kemudian tanggapan dari audien bagus, saya merasa riya, itu mengurangi pahala dari Allah. Sedangkan yang nyebar nggak ada beban apa-apa, benar-benar ikhlas nyebar, tinggal klik saja nyebar gitu, nggak ada beban sama sekali ya. Jangan-jangan ya pahalanya lebih banyak yang nyebarin tapi dia bersih dari riya tadi, daripada orang yang menyampaikan tapi ada riya dalam hatinya. Ya, ini contoh fakta, barangkali terjadi seperti itu. Jadi Allah itu maha adil untuk kita mendapatkan peluang apakah dapat pahala yang banyak atau sedikit dari kemampuan yang kita miliki. Nah, tinggal antum sekarang sedang punya kemampuan apa?
Ada kok yang nggak punya kemampuan teknologi, nggak ada kemampuan bicara, tapi dia bisa melakukan yang lain. Contoh, dia pinter membuat sebuah acara. Kayak IO Nah, gitu. ya kayak IO, dia bikin IO. Dia punya link yang juga bisa teknologi, bisa yang lain, tapi dia hanya memanage orang-orang saja untuk bikin sebuah acara. Dan ternyata acaranya ada acara dakwah. Dan dari situ bisa nyebar kemana-mana pesan dakwahnya. Dia juga dapat pahala dari situ. Oh gitu. Ada teman saya yang dia itu pinternya gambar, melukis atau desain ya, desain di komputer, yang dengan desain itu ada pesan-pesan yang bisa disampaikan lebih dalam daripada kata-kata. Kayak quote-quote gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi nggak ada quote-nya, tapi hanya gambar, tapi orang melihat itu jadi terinspirasi sesuatu ke arah kebaikan, ke arah dakwah. Pesan-pesannya. Nah, pesan-pesannya nyampai dan malah lebih dalam dengan visual atau lebih dalam dengan video yang dia buat. Dia bisa dakwah lewat itu kan. Bahkan ini saya punya teman dakwah lewat game. Oh, ada juga Ya, ada Bang Rizko ya, kalau nanti sempat lihat videonya. Bang Rizko itu dakwah lewat game. Sampai kemudian beliau kemarin Ramadan berhasil mengajak anak-anak yang biasanya kecanduan game ya, sampai pagi mereka main game. Ramadan kemarin mereka khatam Quran 30 juz. Hebat ya. Masya Allah kan? Subhanallah ya. Nah, dari aktivitas main game juga. Main game. Gara-gara main game. Iya, ada Bang Fuad yang dia ada di dunia Korea, K-pop dan K-drama. Yang akhirnya dari arah pembicaraan itu dia bisa menyadarkan banyak orang untuk ngaji Islam. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda melalui beliau sadar untuk mendakwakan Islam kemana-mana. Jadi masing-masing kita punya Potensi masing-masing. potensi. Nah, termasuk antum lewat media sosial begini sebarkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita, Ustadz, saya minta doanya mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa istiqomah Ya. dan bisa melanjutkan dakwah ini, terutama di kalangan anak-anak muda. Ya, Ustadz, terutama di kalangan anak muda yang sekarang mungkin agak jauh dari nilai-nilai keislaman gitu, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz waktunya. Semoga saya diberi kesehatan, dijaga oleh Allah. Amin. Dan jalan terus dakwahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton.